Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu diagram yang ada dalam Unified Modeling Language atau UML, biasa kita kenalnya seperti ini ya. Nah, di sini diagram-diagramnya mungkin akan banyak ya. Ini hanya beberapa di antaranya. Sebenarnya untuk diagram ini mungkin bisa berkembang banyak sekali. Ada use case diagram, kemudian ada activity diagram, ada class diagram, object diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state chart diagram, component diagram, dan juga deployment diagram. Nah, ini diagram UML ini biasanya digunakan untuk memodelkan sebuah rancangan perangkat lunak atau sistem yang nantinya dia berbasis objek. Kenapa dikatakan berbasis objek? Karena seluruh yang ada dan berinteraksi dengan sistem yang dibangun ini nantinya dianggap menjadi sebuah atau kumpulan dari objek-objek. Gitu, ya. Bisa dikatakan objeknya itu bisa saja objek di sini berupa perangkat lunak, ya, perangkat keras, dan juga sumber daya manusianya yang menggunakannya. Jadi bisa dikatakan ini ada perangkat lunaknya atau biasa kita mengenalnya dengan istilahnya software, kemudian ini hardware, dan ini adalah brainware-nya. Nah, keseluruhan ini dianggap sebagai kumpulan dari objek-objek. Gitu. Jadi ini objek, dan bukan yang sama sehingga mereka membentuk yang namanya sebuah sistem. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas salah satu diagram dari sekian banyak diagram yang ada di dalam UML ini. Nah, yang saya bahas kali ini adalah use case diagram. Oke, ya. Apa itu use case diagram? Kalau misalkan kita lihat di slide yang sudah diberikan, nah use case diagram di sini adalah use case atau diagram yang pertama di sini dia menggambarkan fungsionalitas. Ya, jadi memang si use case diagram ini, ini adalah diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang memang nanti diharapkan dari sebuah sistem. Jadi sistem yang dibangun itu nantinya bisa apa? Jadi yang ditekankan di sini adalah apa yang bisa dibuat atau yang bisa dilakukan oleh si sistem, bukan bagaimana. Kalau apa, misalkan ini sistemnya bisa apa, gitu. Misalkan sistemnya bisa mencatat kehadiran, sistemnya bisa mencatat barang. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dilakukan bisa apa? Jadi fungsinya apa? Fungsinya mencatat barang, fungsinya mencatat buku, fungsinya mencatat anggota. Contohnya seperti itu. Bukan bagaimana. Kalau bagaimana itu adalah menjelaskan sebuah proses. Bagaimana prosesnya? Jadi hal yang berbeda ya. Nah, kemudian si use case diagram ini menggambarkan kebutuhan sistem. Artinya di sini menggambarkan requirement atau kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan dari user atau pengguna. Ya, jadi memang dikatakan use case diagram ini menggambarkan nantinya requirement atau kebutuhan yang dilihat dari sudut pandang dari si user gitu, atau penggunanya. Ya. Nah, tentunya si use case diagram ini nantinya memang menggambarkan sistem yang terkomputerisasi atau computerized. Oke. Nah, kemudian yang pasti kalau memang dia computerized pasti prosesnya secara bisa dikatakan ada automated proses. Nah, biasanya use case diagram ini menggambarkan hubungan antara use case. Di sini ada use case dengan aktor. Nah, apa itu use case? Apa itu aktor? Siapa aktornya? Nanti ya kita jelaskan lagi.
Nah, di mana secara umum si use case ini bisa dikatakan adalah perilaku, ya, perilaku dari sistem, atau tadi yang bisa dikatakan ini fungsionalitasnya. Ya, jadi bisa dikatakan use case ini nantinya dia menggambarkan perilaku dari si sistem, ya, yang nantinya memang menggambarkan si fungsionalitas. Ya. Kemudian bisa juga menggambarkan adanya pada saat penggambaran si use case diagram ini, use case itu digambarkan tentang urutan proses transaksi, ya, atau proses yang dilakukan oleh aktor. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bisa menjelaskan tentang perilaku dari sebuah sistem, dan juga bisa juga menggambarkan urutan proses yang dilakukan dari seorang aktor. Ya. Nah, di mana use case diagram ini, ya, use case diagram ini terdiri dari ada yang namanya di sini ada yang namanya use case itu sendiri, ya, kemudian ada aktornya, dan juga ada relationship-nya, ya, atau hubungannya. Jadi ada use case-nya, ada aktornya, dan juga ada relationship-nya, ya. Dan juga terkadang ada yang menggambarkan dengan boundary-nya atau juga package, ya. Ya, tapi kedua ini bisa dikatakan tergantung dari kebutuhan, ya, opsional. Nah, gitu. Jadi yang utamanya dalam penggambaran use case ini, use case, aktor, dan relationship itu yang paling utamanya, ya. Dimana tadi use case ini menggambarkan yang namanya fungsionalitas, ya, fungsionalitas dari si sistem, ya. Kemudian siapa aktor? Aktor terutama di sini bisa dikatakan bisa penggunanya, gitu, ya. Nah, kemudian untuk use case, nah berarti di sini ada yang namanya notasi. Sebagaimana kita setelah buat yang namanya diagram, pasti setiap diagram punya yang namanya notasi. Nah, di sini notasinya tidak banyak. Notasinya hanya sesuai dengan ini saja. Notasi use case yang pertama adalah bentuknya elips, ya. Jadi ini notasinya, ini elips seperti ini, ya, notasinya elips. Kemudian untuk aktor, ya, untuk aktor ini notasinya seperti ini saja, cukup, ya, seperti gambar orang-orangan sawah, atau kalau anak SD, anak TK bikin orang seperti ini. Nah, inilah aktor, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah relationship, di mana relationship ini biasanya digambarkan dengan garis, ya. Garisnya mungkin ada yang garis seperti ini, ada yang garis dengan menggunakan panah, ada juga yang garis merupakan garis putus-putus dengan panah, ya. Nah, ini masing-masing dari notasi ini akan berbeda, ya. Boundary seperti apa? Boundary bentuknya kotak, sedangkan package, ya, kalau boundary itu gambarannya kalau misalkan ada sebuah sistem nanti dibuat kotak seperti ini, di dalamnya ada sistemnya, ya, nanti mungkin ada contohnya. Dan kemudian kalau untuk package, ya, untuk package biasanya digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah package, ya. Ini adalah boundary, ini adalah package, ya. Oke, saya lanjutkan dengan notasi use case dulu, ya. Saya jelaskan tentang notasi use case. Oke. Nah, untuk notasi use case, ya, untuk notasi use case atau untuk penggambaran use case, tadi use case-nya itu digambarkan dengan bentuk elips, ya, seperti ini. Ini adalah use case. Notasi use case, ya, di mana tadi use case ini dibuat berdasarkan keperluan aktor, ya. Artinya tadi kita sudah pelajari bahwa use case diagram ini menjelaskan tentang fungsi, ya.
fungsi dari sebuah sistem atau perilaku dari sebuah sistem. Jadi ini menggambarkan fungsi atau perilaku. Ya. Nah, di sini tadi dikatakan dalam penggambaran use case ini, yang digambarkan dalam use case ini adalah tentang apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Ya, jadi sekali lagi, apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Ya. Kemudian, biasanya use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari interaksinya dengan aktor. Jadi, use case ini biasanya dikasih nama apa sih yang bakal dicapai dari interaksi dengan aktor. Misalkan nama use case-nya itu yang ingin dicapainya itu adalah mencatat, misalkan mencatat kehadiran. Artinya di situ use case-nya diberi nama mencatat kehadiran. Ya. Dan biasanya use case ini menggunakan, di sini katanya adalah kata kerja. Ya, jadi untuk penggunaan use case di sini kita gunakan kata kerja. Contohnya apa tadi? Contohnya misalkan mencatat kehadiran. Ya, seperti ini. Atau bisa juga mungkin contoh lain, mengisi formulir, ya, atau membuat laporan. Ya, jadi harus ada kata kerjanya, mencatat, membuat, menuliskan, menginputkan, ya, mencetak, dan lain-lain. Jadi jangan hanya sekedar kata bendanya saja, misalkan formulir. Ya, nah, formulir. Ya, formulir. Nah, ini formulir. Formulir di sini ada, ini kata benda. Ya, sedangkan ini kalau kita lihat mencatat kehadiran, mencatat ini adalah kata kerja, sedangkan formulir ini adalah kata benda. Nah, kalau hanya kata bendanya saja, ini akan bingung, ya, membingungkan bagi si penggunanya nanti. Ini formulir diapain? Karena hanya bendanya saja. Contohnya, misalkan contoh lain, saya punya pulpen. Ya, saya punya pulpen. Pulpen adalah sebuah benda. Ini pulpen diapain? Ya, pulpen diapain? Kalau misalkan hanya ada use case berupa formulir atau misalkan pulpen, ini pulpen diapain? Tidak jelas. Bisa saja pulpennya itu dibuang, dibakar, diapain gitu kan? Nggak jelas. Sedangkan kalau misalkan kita berikan kata kerja di sini, ya ada yang namanya kata kerja di sini. Nah, mencatat kehadiran. Berarti jelas yang dilakukan oleh sistemnya itu adalah untuk nantinya mencatat kehadiran. Kalau ini sistem melakukan formulir. Nah, maksudnya gimana? Sistem melakukan formulir, sistem melakukan pulpen. Loh, bingung kan? Ya, jadi ini sebuah tanda tanya besar nantinya. Berarti jangan hanya gunakan kata benda, tapi gunakan kata kerja. Gitu. Ya, karena aturannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian nama use case di sini boleh terdiri dari beberapa kata. Ya, boleh terdiri dari beberapa kata. Kalau ini kita lihat dua buah kata. Ya, tapi bisa saja lebih, bisa 2, bisa 3. Misalkan mengisi formulir pendaftaran. Misalkan ini kan kita buat mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini kita buat seperti ini ya, bentuknya elips. Mengisi formulir pendaftaran. Ini boleh gitu. Jadi tidak harus satu kata. Kalau satu kata tadi ya ini kata benda gitu. Sedangkan ini kita lihat mengisi ada kata kerjanya, ya. Kemudian formulir pendaftaran adalah bendanya. Ya, jadi tidak ada larangan kalau misalkan untuk use case diagram itu harus satu kata, tidak. Jadi bisa terdiri dari beberapa kata, ya. Bisa terdiri dari beberapa kata, 2 kata,
3 kata, 4 kata, silakan gitu, tergantung dari kebutuhan. Asal jangan bikin paragraf gitu ya. Cukup saja di sini ya. Hanya terdiri dari beberapa kata gitu ya. Nah, kemudian biasanya dalam sebuah diagram use case atau use case diagram tidak boleh ada use case kembar. Contohnya use case kembar gimana? Ada use case yang namanya login. Nah, ini login kata benda, kata kerja ya. Hanya ini dalam bahasa Inggris, logging in. Artinya dia masuk gitu kan, masuk ke dalam gitu kan. Ini kata kerja gitu. Nah, biasanya yang namanya kembar ini ada 2. Misalkan ada login lagi. Ada login. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus hanya ada 1 use case dengan nama login. Jadi tidak boleh ada yang nama login lagi. Jadi harus berbeda. Ya. Jadi tidak boleh ada yang kembar. Jadi kalau ini misalnya kita lihat ini adalah sebuah use case yang kembar, ya, karena ini sama, nah ini tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kembar. Jadi harus 1. Gitu. Ya. Oke, kemudian berikutnya ya, kalau tadi ini tentang use case, ya. Notasi berikutnya adalah aktor. Kalau aktor, ya, untuk aktor notasinya hanya seperti ini saja. Nah, ini adalah aktor. Cukup menggambarkan dengan gambar seperti apa ya, orang-orangan sawah mungkin ya. Tapi orang-orangan sawah biasanya pakai topi, kalau ini enggak. Kayak gambar anak SD atau TK gitu ya. Anak SD atau TK biasanya kalau menggambar orang seperti ini. Cukup seperti ini aja. Bukan karena saya tidak bisa menggambar, tapi ya memang notasinya seperti ini gitu. Dan standarnya memang seperti ini juga gitu. Ya, memang seperti ini. Jadi tidak perlu digambarkan dengan yang lain-lain. Contohnya mungkin kita menggambarnya ini ada orangnya, ada pakai topinya segala macam, kemudian pegang pistol atau apa, nggak usah lah ya, nggak usah yang aneh-aneh. Atau pernah saya menemukan ada use case diagramnya itu, aktornya itu digambarkan dengan orang naik motor. Udahlah, nggak usah, cukup dengan seperti ini saja gitu, karena memang ini adalah aktornya ya. Nah, aktor di sini biasanya bisa menggambarkan orang ya, bisa menggambarkan di sini bisa menggambarkan orang ya, atau juga bisa menggambarkan stakeholder ya, Kalau orang kan mungkin perorangan, kalau stakeholder misalkan manajer ya, atau mungkin direktur, atau mungkin administrator. Jadi situ ada menggambarkan peran ya ini. Nah, kemudian di mana si orang atau si aktor ini dia menerima atau menyediakan informasi. Jadi dia bisa memberikan inputan ya. Si aktor ini dia bisa memberikan inputan atau output. Jadi bisa memberikan input atau output gitu. Ya. Nah, kemudian biasanya aktor diberi nama dengan perannya, bukan posisi sebuah jabatan. Ya, jadi biasanya lebih ke arah perannya. Jadi kalau misalkan ada aktor dengan namanya manajer, biasanya itu menggambarkan perannya dia sebagai seorang manajer, bukan jabatannya dia sebagai manajer. Jadi biasanya penggambarannya aktor itu digambarkan seperti ini. Ini ada aktornya, kemudian misalkan di sini ada perannya, ya, nama aktornya adalah seorang mahasiswa. Nah, ya, namanya bisa dibawa di atas tergantung dari kebutuhan. Jadi ada aktor dengan namanya adalah mahasiswa seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kata kerja digunakan oleh si use case, ya, use case ini menggunakan kata kerja. Kalau aktor ini sudah jelas dia menggunakan yang namanya kata benda, karena ini berupa objek. Aktor berupa benda, mahasiswa kata benda, kemudian administrator kata benda, manager
kata benda. Kemudian apa lagi? Anggota, kata benda. Jadi semuanya gunakan kata benda. Kecuali tadi di sini use case. Kalau use case dia harus menggunakan kata kerja, bukan kata benda. Jadi kalau use case tadi kita gunakan kata kerja, kalau untuk aktor kita gunakan kata benda, gitu. Ya. Nah, kemudian ada aturan lagi, ini mengenai relationship. Ya. Kalau misalkan tadi ada seorang aktor itu dia bisa memberikan inputan atau menerima output. Nah, tidak boleh di sini, tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Contohnya gimana? Aktor yang satu dengan aktor yang kedua ada relasi seperti ini. Ya. Jadi misalkan ini ada mahasiswa dengan dosen. Nah, ada relasi seperti ini. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau ada relasi antar aktor dengan aktor, artinya dia tidak lewat sistem. Ya, ini mahasiswa dengan dosen seperti ini, ya artinya dia tidak lewat sistem. Langsung aja gitu, kasihkan ada input, ada output atau menerima output. Ya, ini sama dengan kita memberikan dokumen secara langsung. Gitu. Kita berikan dokumen secara langsung ke dosen, ya dari mahasiswa ke dosen. Pak, ini saya punya data ini, saya kasihkan langsung. Tapi tidak lewat sistem. Jadi tidak boleh ada relasi antara aktor dengan aktor, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada juga aktor dengan indikasi sistem. Nah, di sini contohnya gimana? Misalkan ada aktor di sini namanya validator. Validator tugasnya adalah untuk memvalidasi, ya, untuk memvalidasi apa ya? Banyak ya, pokoknya untuk memvalidasi ya, bisa memvalidasi kartu kredit, memvalidasi PIN, memvalidasi apapun gitu ya. Nah, si validator ini dia bukan orang. Kalau tadi ada mahasiswa itu orang, ini bukan orang. Tapi apa? Dia bisa saja berupa sistem. Sehingga di sini kita kasih stereotype ya, kurung siku 2 kali. Kemudian kita kasih nama sistem, kurung siku lagi. Ya, kita kasih stereotipnya adalah sistem. Artinya si aktor ini bukan orang tapi berupa sistem. Contohnya lagi apa? Contohnya mungkin kalau misalkan kita belanja online, kalau misalkan kita belanja di online shop, ya, di online shop, biasanya kita untuk transfer, ya, untuk transfer atau untuk melakukan pembayaran itu ada beberapa pilihan. Pilihannya mungkin bisa melalui virtual account, ada juga yang menggunakan transfer, ada yang menggunakan kartu kredit, ada yang menggunakan pembayaran digital lainnya. Gitu. Nah, yang melakukan validasi begitu kita belanja, begitu kita beli barang, ya, kita beli barang. Misalkan taruhlah barangnya itu barang A. Nah, untuk kita bayar ini, ya, kemudian kita bayar. Setelah kita bayar, ini kan harus divalidasi, ya, harus divalidasi. Nah, kalau misalkan si toko online-nya atau online shop-nya atau e-commerce-nya itu masih manual, mungkin hanya kita mengandalkan yang namanya validasi itu berupa struk transfer. Kemudian dilihat sama adminnya, oh iya ini ada struknya, sudah bayar pada tanggal sekian. Tapi kalau misalkan kita belanja di online shop yang sekarang pada umumnya, ya taruhlah online shopnya itu mungkin inisial T, ya, atau inisial S, atau inisial L, atau dan lain-lain gitu ya. Nah, kita begitu melakukan pembayaran, dia melakukan validasinya, sistem akan melakukan validasi, bukan pegawai si toko T, S, dan L ini gitu, bukan perusahaan T, S, L ini yang melakukan validasi, tapi dia akan melakukan validasi by system. Sistemnya akan melakukan validasi dengan sendirinya, sehingga tidak perlu tidak perlu melakukan validasi secara manual. Ya kebayang ini pengguna inisial T, inisial S, dan inisial L
berapa juta orang yang melakukan transfer pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Berapa orang yang dibutuhkan untuk memvalidasi kalau misalkan pakai manual. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau misalkan menggunakan manual. Nah, sehingga yang melakukan validasinya adalah ini tadi, si validator tadi. Jadi akan melakukan validasi by system, sehingga ada aktornya yang namanya validator di sini, kemudian ada namanya sistem, ya. Ada stereotipnya adalah sistem. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk penggambarannya, ya, untuk penggambaran use case diagram ini biasanya posisi aktor utama gitu ya, aktor utama, jadi artinya si aktor utama ini artinya pelaku utama dari sistem atau pengguna utama dari sebuah sistem. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah use case diagram, ya, sebuah use case diagram lengkap, biasanya ya kalau misalkan ini adalah sebuah lembar kerja gitu ya, saya punya sebuah lembar kerja, nah seperti ini ya, saya punya lembar kerja seperti ini. Nah, biasanya aktor diletakkan pada pojok kiri dari diagram, pojok kiri dari diagram. Nah, ini aktornya, misalkan aktornya namanya aktor A, ya. Nah, sehingga di sini ada use case-nya di sini. Misalkan dengan buat use case. Kemudian bagaimana kalau ada aktor yang lain? Silakan simpan di tempat yang lain. Bisa di sini, ya, atau mau di sini, atau mau di sini. Silakan. Ya. Nanti setiap ini mungkin ada relasi seperti ini. Ya, ini contohnya. Ya. Nah, ini contoh relasinya. Ya, ini ada use case 1, use case 2, seperti itu. Ya, nanti kita berikan lagi contoh yang lain. Ya. Nah, kemudian ya, kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai use case, kemudian juga aktor, notasi berikutnya yang kita gunakan dalam use case diagram itu adalah notasi untuk relasi, ya, atau asosiasi. Nah, asosiasi biasanya penggambarannya cukup dengan garis. Nah, ini adalah asosiasi. Asosiasi atau association. Association. Bisa gini ya. Association. Ya. Association. Ya. Nah, ada yang garis seperti ini. Kemudian ada yang garis dengan panah seperti ini, ada yang garis putus-putus dengan panah. Nah, ini artinya berbeda-beda, ya, tidak sama. Tapi association ini tidak menggambarkan aliran data. Ya, jadi tidak menggambarkan aliran data. Misalkan contohnya gimana aliran data? Ada aktor memberikan inputan. Nah, ini misalkan memberikan inputan, beri inputan, nah, seperti ini, ya, ada panahnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan ininya dia si aktornya ada di sini, ada use case cetak laporan, kemudian ada panah seperti ini, gitu, ya. Nah, ini tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini. Jadi ini salah, ya. Jadi tidak ada si asosiasi ini tidak menggambarkan tentang aliran data, ya. Tidak menggambarkan panah-panahnya ini tidak menggambarkan aliran data, ya. Aliran datanya ini cukup dijelaskan dalam si penamaan use case. Misalkan apa tadi? Mengisi formulir udah jelas. Mengisi formulir artinya memberikan inputan. Jadi bisa saja penggambarannya seperti ini. Kalau misalkan kita ada aktor A mengisi formulir. Nah, ini udah jelas. Cukup seperti ini saja. Kita gunakan yang ini.
tanpa panah mengisi formulir. Ya, mengisi formulir artinya ini si aktor A ini dia memberikan inputan ke dalam sistem. Sedangkan kalau misalkan si ada use case di sini mencetak laporan kemudian diterima dari sini, ya. Ini udah jelas mencetak berarti dia berupa output. Dia akan menerima output. Si user dia bisa mencetak laporan di sebuah sistem. Artinya nanti si A ini dia akan menerima laporan. Artinya dia menerima output atau keluaran. Jadi tidak perlu yang namanya ada panah-panah di sini maupun di sini seperti ini tadi contohnya, ya. Jadi dengan penamaan diagram use case-nya saja sudah cukup jelas kalau ini adalah input, ini adalah output. Gitu. Kemudian di sini ada contoh lagi notasi dengan panah, garis dengan panah. Nah, garis dengan panah biasanya ini menunjukkan asosiasi antara aktor dengan use case, ya, dengan menggunakan panah seperti ini untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem. Jadi ada aktor yang berinteraksi secara pasif dengan sistem. Artinya si aktor ini hanya menerima aja. Ya, jadi dia tidak pernah memberikan inputan apapun, dia tidak pernah memasukkan apapun, dia hanya melihat informasi, dia hanya menerima output, dia hanya menerima keluaran, dia hanya menerima laporan. Ya udah gitu, nggak ada apa-apanya, dia hanya sifatnya ya pasif saja, atau mungkin dia melalui perantara, ya perantara aktor yang lain. Jadi sifatnya pasif, ya. Tapi kalau misalkan kita bingung antara pasif dan aktif, mana aktor aktif, mana aktor pasif, ya sudah cukup saja dengan gunakan yang ini tanpa panah, yang polos saja, panah polos, gitu. Ya. Nah, kemudian yang ini sudah, ada panah putus-putus. Ada panah putus-putus dengan ini tanda panah terbuka. Nah, biasanya kalau untuk notasi yang ini, ya untuk notasi yang panah putus-putus ini, garis putus-putus dengan panah terbuka ini, biasanya, nah ini menggambarkan kalau tadi ini dengan ini adalah asosiasi aktor dengan use case, ya. Jadi ini menggambarkan yang dua ini, ya, menggambarkan asosiasi aktor dengan use case. Nah, untuk yang ini ada dua macam, ya. Ada dua macam. Ada satu include, ada dua di sini extend. Nah, ada dua macam asosiasinya. Tapi ini adalah asosiasinya adalah asosiasi antar use case. Kalau tadi ini adalah asosiasinya aktor dengan use case, kalau ini adalah asosiasinya antar use case. Gitu. Jadi penggambarannya nanti bisa seperti ini. Nah, ini seperti ini, ya. Ini ada use case A dan use case B, ya. Dan juga ada mungkin di sini ada use case C. Nah, ini contohnya seperti ini. Use case D. Nah, penggambarannya seperti ini. Ini bisa include. Nah, ini bisa extend. Nah, ya. Ini juga sama. Ini bisa extend juga. Ya, ini saya singkat saja extend. Ya, ini contohnya seperti ini. Sedangkan dengan aktor, ya. Nah, jadi ada asosiasi include dan extend. Nah, bedanya apa antara include dengan extend? Nah, ada dua, ya. Berarti di sini ada dua
asosiasi antar use case. Yang pertama adalah include, yang kedua adalah extend. Nah, include ya, yang pertama yang saya jelaskan adalah include dengan notasi seperti ini, stereotype seperti ini, include. Nah, include biasanya adalah use case yang termasuk di dalam use case yang lain, atau bisa dikatakan menjadi sebuah syarat. Pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program, di mana di sini tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Nah, contohnya gimana? Misalkan ada seorang aktor, taruhlah di sini adalah seorang mahasiswa, ya, ada seorang mahasiswa. Mahasiswa bisa melakukan perwalian. Ada use case-nya adalah melakukan perwalian. Mahasiswa bisa melakukan perwalian secara online. Nah, tapi untuk melakukan perwalian ini dia tidak akan bisa langsung. Ya, berarti dia harus ngapain dulu? Misalkan harus login dulu. Ya, harus login dulu. Nah, berarti di sini ada use case login. Login tadi saya sudah katakan, kalau login ini kata kerja ya, bukan kata benda, walaupun hanya satu kata ya, karena ini dalam bahasa Inggris. Nah, di sini mahasiswa melakukan perwalian, syaratnya dia harus melakukan login, sehingga di sini ada include. Mahasiswa melakukan perwalian, include login. Berarti mahasiswa melakukan perwalian, syaratnya harus login dulu, gitu. Ya, jadi kalau login ini tidak dilakukan, mahasiswa tidak akan bisa perwalian. Gitu. Jadi syaratnya untuk include ini, mahasiswa, aktor ini, dia bisa melakukan use case yang ini kalau use case yang ini sudah dilakukan. Mahasiswa bisa melakukan perwalian kalau loginnya sudah dilakukan. Kalau loginnya tidak dilakukan, ya, artinya mahasiswa tidak bisa melakukan perwalian. Nah, apakah input hanya satu? Bisa saja di sini inputnya ada input yang lain lagi, melakukan pembayaran atau sudah bayar, bisa saja gitu. Jadi di sini mungkin ada melakukan pembayaran, gitu ya. Jadi ini bisa saja inputnya atau syaratnya ini tidak hanya satu, gitu. Melakukan pembayaran. Jadi syaratnya harus melakukan pembayaran. Kalau tidak melakukan pembayaran, ya, ada mobil truk lewat barusan ya. Kalau tidak melakukan pembayaran, artinya si mahasiswa ini tidak bisa melakukan perwalian. Tidak melakukan pembayaran, tidak login, tidak bisa melakukan perwalian. Tidak login saja, hanya bayar saja, tidak bisa melakukan perwalian. Hanya login saja, tidak melakukan pembayaran, tidak bisa melakukan perwalian. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi dulu sebelum yang ini dilakukan. Kemudian bisa saja melakukan pembayaran. Pembayaran ini syaratnya apa? Pembayaran ini syaratnya harus divalidasi dulu. Ya, syaratnya harus divalidasi dulu. Misalkan di sini ada syarat lagi. Siapa yang melakukan validasinya? Melakukan pembayaran ini. Ada bagian misalkan keuangan. Ya, saya simpan di sebelah sini saja. Keuangan. Keuangan tugasnya melakukan validasi bayar. Nah, ya. Nah, keuangan melakukan validasi pembayaran di sistem. Ya, dia mengecek pembayaran segala macam. Nah, melakukan pembayaran. Nah, ini syaratnya
input lagi. Panahnya ke, jadi panahnya adalah ke panah terbukanya ke ini, ke sub use case-nya ya. Jadi ke syaratnya lah intinya ya. Jadi ada panah terbuka ke syaratnya, ini panah terbuka ke syaratnya, ini panah terbuka ke syaratnya gitu. Ya, jadi bisa saling terkait. Mahasiswa melakukan perwalian ya, mahasiswa bisa melakukan perwalian, syaratnya harus login ya, syaratnya harus login dulu, dan juga dia harus melakukan pembayaran ya. Tapi kalau misalkan nggak login, nggak bayar, artinya dia nggak akan bisa melakukan perwalian. Udah login, udah bayar, tapi sama si sistem keuangan, sama bagian keuangan tidak divalidasi. Ini kan ada syaratnya ya, ada inputnya adalah input melakukan validasi pembayaran. Nah, kalau di sini si bagian keuangan tidak melakukan validasi, ya artinya dianggap tidak melakukan pembayaran karena ini tidak dilakukan. Artinya ini juga tidak akan dilakukan, tidak akan terjadi gitu. Walaupun mahasiswa yang sudah bayar, tapi tidak divalidasi, dianggapnya oleh sistem tidak melakukan pembayaran karena tidak divalidasi oleh si bagian keuangan. Sehingga mahasiswa tidak bisa melakukan perwalian. Gitu. Ya, jadi ini untuk yang include. Oke, jadi include ini bisa dikatakan adalah suatu syarat ya, atau misalkan use case yang harus dilakukan sebelum melakukan use case yang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya extend. Ya. Ada yang namanya extend. Nah, kalau include, input tadi ini adalah termasuk. Kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, include adalah termasuk. Melakukan perwalian termasuk login, termasuk melakukan pembayaran, termasuk melakukan validasi bayar. Nah, ini termasuk. Nah, kalau extend diperluas atau perluasan. Ya, perluasan apa? Perluasan dari si ini tadi. Ya, perluasan dari misalkan dari sebuah use case. Panahnya kalau untuk yang extend ya, panahnya ke induknya. Jadi ada panah induk. Misalkan melakukan perwalian, kemudian melakukan perwalian, setelah melakukan perwalian biasanya ada perubahan KRS, ya perubahan KRS. Misalkan di sini ada melakukan perubahan KRS. Nah, ya panahnya ke situ, ke induknya. Ini kita kasih nama extend. Ya, jadi melakukan perubahan KRS ini merupakan perluasan dari melakukan perwalian gitu. Karena kalau misalkan tidak melakukan perwalian kan nggak bisa melakukan KRS. Nah, balik ya. Kalau tadi tidak bisa ini sebelum ini, ya. Kalau ini tidak bisa ini sebelum ini. Nah, ini kalau misalkan kita jelaskan yang di sini ya, jelaskan gambar ini. A tidak bisa dilakukan kalau B belum dilakukan. Ya, kalau misalkan yang include ya, yang include A, yang A ini dia tidak bisa dilakukan ya, kalau B-nya tidak dilakukan. A bisa dilakukan kalau B dilakukan. Ya, A bisa dilakukan kalau B dilakukan. Nah, kalau yang extend, C tidak bisa dilakukan kalau A tidak dilakukan. C tidak bisa dilakukan kalau A tidak dilakukan. Kemudian C bisa dilakukan kalau A juga dilakukan. Nah, tapi bisa saja si C ini tidak dilakukan. Cukup sampai A saja. Contohnya apa? Contohnya gini. Mahasiswa melakukan perwalian. Udah, dia nggak melakukan perubahan KRS lagi.
cukup dengan melakukan perwalian, sudah selesai gitu. Dia nggak merubah KRS, tidak melakukan perubahan KRS ya. Jadi cukup dengan setelah melakukan perwalian sudah cukup puas dengan mata kuliah yang diambil, ya sudah selesai. Jadi tidak melakukan KRS. Artinya di sini extern yang ini melakukan PRS ini sifatnya tidak wajib. Jadi C yang di sini juga C, D di sini sifatnya ya terserah mau dilakukan, silakan, enggak juga nggak masalah. Ya. Jadi yang penting A-nya dilakukan, sininya tidak. Ya. Oke, ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai sini saja dulu ya. Nanti mungkin akan saya lanjutkan lagi. Ya, mungkin dengan contoh pembuatan si use case diagram ya dengan case yang lain gitu ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan ya, kalau misalkan materi use case diagram ini dirasa masih kurang jelas, silakan sampaikan langsung pertanyaannya ke saya ya. Silakan pertanyaannya langsung sampaikan ke saya. Bisa melalui WhatsApp saya, bisa melalui email ya, atau juga bisa dengan melakukan isi kolom komentarnya ya, isi kolom komentar di video ini ya. Jangan lupa juga untuk like ya, dan juga subscribe kalau memang video ini dirasa bermanfaat ya. Like, share, dan juga subscribe channel YouTube Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri ya, dan juga jangan lupa follow sosial media resmi dari Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri, yaitu di Instagramnya adalah @indonesiamandiri_bdg. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.